Udara pagi membawa aroma segar dari dedaunan dan buah-buahan yang mulai matang, menciptakan harmoni yang menenangkan. Yunha berdiri di tepi kebunnya, memperhatikan para pekerja yang sibuk memperbaiki pagar kayu yang rusak sejak kemarin. Pikirannya melayang jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan di depannya. Wajah bocah kecil yang pernah mencuri buah persiknya muncul di benaknya. Anak itu tampak begitu lusuh. Yunha mengingat jelas bagaimana ia dengan ragu mengakui perbuatannya, hanya untuk mengungkap bahwa buah persik itu telah ditukar dengan beras. Anak itu, gumamnya pelan, matanya menerawang ke ujung kebun. Di mana keluarganya? Mengapa ia harus menukar buah persik dengan beras? Apa yang membuatnya terpaksa melakukan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, menggoyahkan hatinya. Empati mulai menggugah dirinya. Ia tahu bahwa anak itu mencuri, tetapi alasan di balik tindakannya membuat Yunha tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Rasa kasihan perlahan berubah menjadi keinginan untuk membantu, untuk mengetahui lebih banyak tentang hidup bocah itu. Yunha menarik napas panjang, menghapus debu dari ujung roknya. Mungkin aku harus mencari tahu, katanya pada dirinya sendiri, suaranya pelan namun tegas. Hyunwoo berdiri tegap di depan pintu. Jemarinya erat menggenggam gulungan surat izin yang disembunyikan di belakang tubuhnya. Ada sinar antusiasme di matanya, seolah seluruh dunia tengah menunggunya untuk melangkah keluar. Langkah-langkah kecilnya tak berirama, menanti kedatangan Kasim Kim yang seperti biasa membawakan sarapan pagi. Kasim Kim tiba, membawa nampan perak berisi hidangan mewah. Namun matanya yang tajam segera menyapu penampilan pangeran dari ujung kepala hingga kaki. Dengan nada sinis, ia berkata, "Mohon maaf, Yang Mulia, pintu itu tidak akan kubuka." Hyunwoo tersenyum tipis, menyiratkan rasa percaya diri yang menusuk. "Aku tidak akan pergi lewat pintu itu," kata Hyunwoo, lalu mengibaskan gulungan surat izin ke depan wajah Kasim Kim. "Aku akan keluar melalui gerbang utama istana." Ucapannya terdengar sombong, namun penuh keyakinan. Ia segera duduk di kursinya, menyantap sarapan seolah waktu adalah miliknya. Kasim Kim memandangnya dengan tatapan yang bercampur antara kekesalan dan kekalahan. Ia berbisik pelan kepada seorang dayang. Padahal aku hanya mencemaskan keselamatannya. Tapi bisikan itu tidak luput dari pendengaran Hyunwoo. Sambil menyendok makanan, ia menjawab singkat, "Aku tahu." Tak lama setelah itu, Hyunwoo menaiki kudanya. Seekor kuda putih yang gagah melesat membawa pangeran muda itu menembus jalan-jalan menuju desa yang jauh. Meski Hyunjun, sang kakak, telah memintanya membawa pengawal, ia memilih pergi sendiri. Dalam perjalanan, Hyunwoo merasa kebebasan itu seperti angin yang memeluknya, menyegarkan dan penuh kemungkinan. Setibanya di pasar yang riuh, ia membeli pakaian biasa, menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Pakaian kehormatannya ia titipkan kepada pemilik kios. Di tengah keramaian, pandangannya tertarik pada sosok bocah kecil yang pernah ia jumpai sebagai tersangka pencurian buah persik. Bocah itu tampak membantu seorang wanita membawa barang belanjaannya dengan susah payah. Rasa penasaran menguasai Hyunwoo. Ia mengikuti bocah itu hingga ke sebuah rumah sederhana. Setelah menerima upah, bocah itu berpamitan dan berjalan pergi. Hyunwoo, tanpa ragu, mencegatnya di tempat sepi. Wajah bocah itu berubah tegang saat menyadari siapa pria yang berdiri di depannya. Ketakutan mendorong bocah itu untuk berlari, namun Hyunwoo lebih cepat. Dengan sigap, ia menangkapnya. "Aku tidak akan menghukummu," sergahnya tegas. Suaranya mencerminkan otoritas, namun juga ada kehangatan yang membuat bocah itu mulai ragu untuk terus melarikan diri. Di kedai sederhana yang hanya diterangi oleh cahaya matahari pagi, Hyunwoo duduk di seberang bocah yang tengah menyantap makanan dengan lahap. Piring kayu di depannya hampir kosong, namun tangannya terus bergerak, mengangkat nasi yang tersisa ke mulutnya. Hyunwoo memandangi bocah itu dengan penuh perhatian, tertegun melihat bagaimana ia makan seperti orang yang belum mencicipi makanan berhari-hari. "Siapa namamu?" tanya Hyunwoo. Suaranya lembut namun tegas. "Bonggil," jawab bocah itu cepat, dengan makanan masih penuh di mulutnya. Hyunwoo menyilangkan lengannya di meja, lalu bertanya lebih lanjut, "Kau menukar buah persik yang kau curi dengan beras?" Bonggil mendadak terdiam. Tangannya yang semula bergerak lincah kini berhenti, sementara matanya menunduk. Rasa bersalah tergambar jelas di wajahnya yang masih terlalu muda untuk menanggung beban seberat itu. Melihat perubahan sikapnya, Hyunwoo meraih cangkir kayu berisi air dan menyodorkannya ke arah bocah itu. "Minumlah,"
katanya singkat. Bonggil mengangguk pelan dan meneguk air tersebut, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa saat, dengan suara yang hampir berbisik, Bonggil mulai bercerita. Ayahku telah tiada, katanya, sambil menatap kosong ke arah meja. Ibuku sedang sakit, tak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Adikku yang masih kecil butuh makan, jadi... Kata-katanya terhenti, suaranya tercekat. Hyunwoo merasakan sesuatu mencubit hatinya. Sorot matanya melembut, meskipun ia tetap menjaga wibawa sebagai seorang pangeran. Jadi kau mencuri buah persik itu? Bonggil mengangguk pelan, tetapi tidak berani mengangkat wajahnya. Ada ketakutan yang bercampur dengan rasa malu. Namun, lebih dari itu, Hyunwoo melihat tekad seorang kakak yang rela melakukan apa saja demi keluarganya. Setelah hening sejenak, Hyunwoo menarik napas panjang dan berkata, Bonggil, apa kau tahu tindakanmu salah? Tapi aku mengerti kenapa kau melakukannya. Eunha melangkah mantap memasuki keramaian pasar. Tekadnya bulat untuk menemukan jejak bocah itu. Mungkin saja kali ini aku mendapatkan jawaban, gumamnya dalam hati. Matanya menyapu kerumunan, mencari sosok yang sudah membuatnya resah. Dan benar saja, dari kejauhan, dia melihat bocah itu. Anak kecil itu baru saja duduk di salah satu kedai dan memesan makanan bersama seorang pria yang tampak familiar. Yunha berhenti sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. Itu dia, pria yang ia temui di kebun persik. Tidak salah lagi, mereka pasti bersekongkol. Batin Yunha dipenuhi amarah dan rasa ingin tahu yang membuncah. Dia menggenggam erat sapu tangan yang dibawanya, lalu dengan tenang melangkah mendekati kedai. Tanpa menarik perhatian, Yunha memilih duduk di bangku belakang Hyunwoo, menutupi sebagian wajahnya dengan sapu tangan. Jarak mereka cukup dekat untuk mendengar pembicaraan, tapi cukup jauh untuk tidak mencolok. Ia bersiap mendengar semua rahasia mereka. Namun, semakin lama Yunha mendengar percakapan itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Nada suara mereka bukanlah nada orang-orang yang merencanakan sesuatu yang licik. Justru, bocah bernama Bonggil itu terdengar seperti sedang menceritakan beban hidupnya. Hyunwoo, dengan suara lembutnya, memberikan dorongan dan sesekali tersenyum penuh pengertian. Yunha merasa dadanya menghangat, seolah-olah tuduhannya perlahan-lahan retak. Dia mulai sadar, pria ini tidak seperti yang ia pikirkan. Saat percakapan usai, Bonggil bangkit dari kursinya, membawa bungkusan makanan yang tadi ia pesan. Yunha, tanpa ragu, memutuskan untuk mengikutinya. Langkah kecil Bonggil membawanya keluar dari keramaian pasar, hingga tiba di sebuah gubuk reyot di pinggir desa. Rumah itu kecil, lebih mirip kandang ternak daripada tempat tinggal manusia. Yunha menarik napas panjang, hatinya terasa berat. Dengan perlahan dia mengetuk pintu yang setengah terbuka. Permisi, sapanya dengan lembut. Pemandangan di dalam membuat Yunha terpaku. Bonggil sedang menyuapi adik perempuannya dengan sisa makanan yang ia bawa dari kedai. Gadis kecil itu makan dengan lahap, seolah sudah lama tidak merasakan makanan yang layak. Di sudut ruangan, seorang wanita terbaring tak berdaya. Mungkin ibu mereka. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar lemah. Gubuk kecil itu dipenuhi udara keprihatinan yang menyesakkan. Yunha merasa tenggorokannya tercekat. Matanya memanas, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia menyadari betapa kerasnya kehidupan bocah itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam hati, ia merasa malu telah mencurigai Hyunwoo dan Bonggil. Yunha tidak tahu harus berkata apa, tapi di dalam dirinya tumbuh rasa empati yang begitu besar. Dan tanpa sadar, ia mulai menilai Hyunwoo bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang mungkin lebih dalam dan bermakna dari apa yang tampak di permukaan. Mengetahui Yunha mendatanginya, wajah Bonggil seketika memucat seperti kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Tangannya berhenti di udara, sendok yang nyaris menyentuh bibir adiknya menggantung tak bergerak. Ia menatap Yunha dengan mata yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, seolah kedatangan gadis itu adalah vonis takdir yang tak mampu ia hindari. Jangan takut. Suara Yunha lembut namun penuh ketegasan, mencoba menenangkan gemuruh di hati Bonggil. Aku kesini bukan untuk menghakimimu. Aku hanya ingin mengenalmu dan keluargamu, Bonggil. Pernyataan itu membuat Bonggil sedikit menghela napas lega, meski wajahnya tetap menyiratkan kecanggungan. Dengan ragu, ia mempersilakan Yunha masuk ke rumah yang sempit dan suram itu. Begitu melangkah ke dalam, hati Yunha serasa diremas. Ruangan kecil itu penuh dengan udara lembab, pakaian yang digantung di sudut mengeluarkan bau apak, dan di tengahnya, seorang wanita tua terbaring lemah di tikar lusuh. Tanpa banyak bicara, Yunha mulai bergerak.
mengikuti naluri hatinya. Ia memeriksa keadaan ibu Bonggil dengan lembut, menyuapinya makanan yang hampir tak disentuh. Ia membereskan pakaian yang berantakan, menjemur kembali yang terasa masih lembab. Setiap langkahnya penuh keprihatinan. Namun hatinya semakin berat dengan setiap detail yang ia saksikan. Setelah semuanya selesai, Yunha melangkah keluar, menjauh dari rumah itu. Tubuhnya mulai gemetar, dan akhirnya seluruh emosi yang ia tahan pecah tanpa kendali. Ia jatuh berjongkok di bawah pohon tua di dekat rumah itu. Kedua lengannya menutupi wajah yang basah oleh air mata. Tangisnya pecah sejadi-jadinya. Kenapa? Kenapa aku baru tahu ada orang yang hidup seberat ini di desaku sendiri? Isaknya dalam hati. Kenangan tentang mendiang ibunya yang sudah tiada tiba-tiba menyeruak, menambah beban perasaan yang tak tertahankan. Yunha menangis dalam keheningan desa, mengizinkan dirinya merasakan sepenuhnya luka yang baru ia temukan dan kesalahan yang tak bisa ia ulangi. Yunha menghapus air matanya dengan tergesa-gesa saat suara Bonggil memanggil dari belakang, mengembalikannya ke kenyataan. Agassi, ini pakaian kotornya, kata Bonggil, mendekat dengan keranjang penuh pakaian kotor. Yunha tersentak, baru teringat bahwa dia yang menyuruh Bonggil mengumpulkan pakaian untuk dicuci di sungai. Dengan napas yang masih tertahan oleh sisa emosi, dia menyeka wajahnya sekali lagi dan menjawab, "Ayo kita ke sungai." Sambil mengambil keranjang itu dari tangan Bonggil, ia berusaha menyembunyikan kesedihan yang masih membekas. Saat mereka berjalan di jalan setapak yang sempit menuju sungai, Yunha merasakan sesuatu yang ganjil. Ada firasat yang tak bisa ia abaikan. Ia berhenti sejenak, lalu berbisik, "Bonggil, apa kau merasa ada yang mengikuti kita?" Bonggil mengangguk kecil sambil melirik sekeliling dengan hati-hati. "Iya, Agassi. Jangan-jangan babi hutan," jawabnya dengan suara yang nyaris berbisik. Yunha menahan napas. "Jangan menoleh," perintahnya tegas namun pelan. "Dalam hitungan 3 kita lari. Siap?" Bonggil mengangguk lagi, wajahnya mulai pucat. 1, 2, 3. Mereka berdua langsung berlari sekuat tenaga. Kaki mereka menghentak tanah berlumpur, nyaris tersandung akar pohon yang mencuat di jalan. Namun langkah mereka terhenti oleh suara yang tiba-tiba memecah ketegangan. "Jangan lari." Yunha dan Bonggil spontan menoleh. Di sana, di tengah bayangan pepohonan, berdiri Hyunwoo dengan napas yang sedikit memburu, seolah telah mengikuti mereka dari jauh. "Gongja, kau datang lagi?" seru Bonggil polos, tanpa menyadari ketegangan yang terpancar dari wajah Yunha. Hyunwoo berjalan mendekat dengan langkah mantap, matanya memandang tajam ke arah mereka. "Bonggil, aku tadi membelikanmu sepatu. Kenapa kau tinggalkan begitu saja?" katanya sambil meletakkan sepasang sepatu di dekat kaki Bonggil yang tak beralas. "Aku lupa," jawab Bonggil dengan nada riang, lalu segera memakai sepatu itu tanpa memikirkan lebih lanjut. Namun, perhatian Hyunwoo tak tertuju pada Bonggil. Ia mengalihkan pandangannya ke Yunha. Wajahnya keras namun penuh arti, seperti menunggu sesuatu. Yunha tercekat. Hatinya berdebar kencang. Bertemu dengan lelaki ini lagi berarti dia harus menghadapi kenyataan dan meminta maaf. "Hei Nona," ujar Hyunwoo dengan nada rendah namun menekan, membuat udara di sekitar terasa semakin berat. "Bukankah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku?" Yunha menunduk, menggigit bibirnya yang bergetar. Kata-kata itu menggantung di tenggorokannya, terasa sulit untuk diucapkan. Dengan sangat canggung, ia menghindari tatapan Hyunwoo, lalu berujar pelan, "Permisi, Tuan, kami harus ke sungai." Ia segera menarik tangan Bonggil dan melangkah cepat, berusaha melarikan diri dari situasi yang membuatnya tercekik. Namun langkahnya terasa berat. Ia tahu menghindar dari lelaki itu bukanlah solusi. Tapi bagaimana bisa ia menyusun kata-kata permohonan maaf yang layak? Yunha terus berjalan, menyembunyikan kegundahan yang kini membelit lebih erat daripada sebelumnya. Langkah Hyunwoo terhenti di kejauhan. Napasnya terengah setelah diam-diam mengikuti mereka sejak dari desa. Matanya memperhatikan dengan seksama gadis itu yang kini mempercepat langkah, membawa anak kecil yang berlari kecil di belakangnya. "Gadis ini benar-benar menarik," gumamnya, namun lamunannya buyar seketika saat Yunha mendadak berhenti. Wajahnya berubah tegang, dan tanpa ragu, ia mendorong Bonggil untuk berlindung di belakang tubuhnya. Hyunwoo mengikuti arah pandang Yunha, dan tubuhnya menegang. Seekor babi hutan besar, berwarna coklat kehitaman, berdiri di tengah jalan setapak, menggeram dengan mata liar yang penuh ancaman. Hyunwoo segera maju ke depan. Ia kini berdiri di antara mereka dan binatang itu menampilkan keberanian seorang pangeran meski dadanya berdebar keras.
Bagaimana ini? Pikirnya dalam hati. Aku bahkan tak membawa pedang, apalagi busur panah. Apa aku harus menghadapinya dengan tangan kosong? Ia menarik napas dalam, lalu berteriak. Hus, pergilah! Dengan sigap, ia melempar topinya ke arah babi hutan itu. Namun bukan ketakutan yang didapat, melainkan amukan. Babi itu melesat cepat, menyeruduknya dengan keras, hingga tubuhnya terhuyung dan nyaris terjatuh ke tanah. Gongja. Bonggil berteriak panik. Tapi sebelum ia bergerak, Yunha sudah lebih dulu bertindak. Ia meraih sebuah batang kayu besar di tepi jalan, mengangkatnya dengan seluruh tenaga, dan melemparkannya ke arah kepala babi itu. Kayu itu tepat mengenai sasaran. Babi hutan tersebut mengerang kesakitan, berbalik arah, dan berlari menjauh masuk ke semak-semak. Dia pergi. Gumam Yunha lega, namun pandangannya segera tertuju pada Hyunwoo yang kini terkapar di tanah. Agassi, tuan muda telah mati. Teriak Bonggil histeris, melompat mendekat dan duduk di samping tubuh Hyunwoo. Yunha langsung menghampiri, wajahnya diliputi kecemasan. Apa yang kau katakan? Jangan bicara sembarangan, coba periksa napasnya. Serunya dengan panik. Bonggil, gemetar, mendekatkan jarinya ke hidung Hyunwoo, lalu berbalik dengan wajah penuh ketakutan. Dia tidak bernapas, Agassi. Yunha tercekat. Tanpa berpikir panjang, ia berlutut di samping Hyunwoo dan menempelkan telinganya di dada pria itu. Detak jantungnya terdengar, lemah namun tetap ada. Jantungnya berdetak, tapi kenapa dia tak bernapas? Bisiknya dengan suara bergetar. Di tengah kepanikannya, ia menggigit bibir, berusaha memutuskan. Akhirnya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini darurat. Aku tak punya pilihan lain." Ia meraih dagu Hyunwoo, membuka mulut pria itu dengan hati-hati, lalu menunduk. Napasnya perlahan menyatu dengan napas Hyunwoo. Dia memberikan oksigen dari mulutnya sendiri. Bonggil menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup melihat aksi yang dianggapnya terlalu berani,